Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Mega Ganesha. Sebelum kita mulai, tetap kita ucapkan terima kasih buat teman-teman di rumah, terutamanya beraga-beraga di rumah ya yang selalu setia mengikuti kita ya di dalam setiap penelusuran. Nah mungkin buat teman-teman yang udah nonton episode kemarin tentang Harewas Mega, nah mungkin ini bisa disebut kelanjutannya mungkin ya. Dan mengapa kita jadi bisa dilihat dari di rumah kan kita jadi berbeda gitu tampilannya, karena memang pada saat itu udah terlalu malam ya. Dan juga emang jadi lebih ekstrim sih kalau dilakukan lebih malam lagi. Nah jadi kita putuskan untuk keesokan harinya gitu sih. Ya, jadi gini sih Kang Apin, intinya dari yang kemarin episode itu ternyata kita kalau misalkan kita lanjut ternyata banyak hal-hal yang tidak diinginkan ya, yang tidak diinginkan kepada tim juga gitu. Jadi kita mulai dengan hari yang baru lagi. Nah ternyata kepengennya itu yang kita sekarang bahas itu kepengennya malam Jumat kan ya. Jadi yang pas pertama kita episode itu, jadi keesokan harinya malam Jumat. Nah, kita sekarang mulai di malam Jumat nih. Jadi ada sedikit cerita juga Kapin dari yang episode kemarin itu ya, dengan adanya mungkin karuhun yang pembelajaran seperti goib itu, ternyata sewaktu saya pulang ke rumah itu ada yang datang Kapin. Ya mungkin ada yang datang itu ternyata dia pengen dia saya ikut gabung gitu. Oh kata saya, kenapa? Saya soalnya udah punya Tuhan sendiri dan saya punya Tuhan saya juga sendiri gitu Kapin. Ternyata dari samping itu dia kepengen terus memojokkan saya supaya saya tetap ikut kepada dia gitu. Ya dari situ saya udah mulai menolak dan alhamdulillahnya itu nggak terjadi Kapin. Dan mungkin kalau misalkan kru kita yang di belakang pasti ada yang datang ke rumah masing-masing, yaitu nantilah kita cerita di belakang layar gitu. Nah buat yang sekarang kita akan membahas mungkin poin-poinnya udah ada juga gitu. Jadi kenapa kita mungkin bahasnya di hari malam Jumat mungkin soalnya si poin-poin ini supaya kita dapat gitu. Kalau misalkan kita lanjutkan kemarin pasti itu ujung-ujungnya nggak akan masuk ke konsep kita gitu. Mungkin buat malam hari ini kita akan coba bahas sosok kebaya putih. Jadi si kebaya putih itu cuma lengannya aja. Dari pas yang kemarin kita awal syuting si kebaya bodas itu emang udah ada ya? Emang udah ada. Nah sangkut pautnya dengan episode 3 atau berapa gitu yang berwarna merah itu. Nah itu jadi masih samaan juga itu mungkin. Masih bisa disebut kelompoknya mungkin ya. Nah jadi di Cipalet itu ada sebuah pantangan nih Kang Aris. Jadi nggak boleh mengadakan wayang mungkin ya, karena kita di Sunda. Jadi kalau setiap ada hajatan kayak gitu pasti ngadain wayang. Nah di sini itu nggak boleh, jadi teman-teman nggak boleh ngadain wayang. Jadi kalau ada efek sampingnya itu bisa membuat ini berantakan gitu hubungan rumah tangga katanya gitu. Nah mungkin kita juga akan buktikan tentang hal itu ya, benar apa enggaknya gitu. Ya, betul. Nah jadi kita coba mulai ke Kang Ipik boleh kita ke depan. Tanya si Eyang yang di Cipalet. Kita akan nanya melalui si Eyang yang ada di sini. Oke, Kang Ipik boleh ke depan. Nah ini Kang Ipik. Ini apa ini? Oke, Kang Ipik diceritain barangkali. Nah jadi dari episode yang pertama mungkin teman udah tahu gitu ya, ada sosok Eyang yang menjadi tour guide di kita gitu. Dah sosoknya ada di Kang Ipik, dan ternyata sampai sekarang pun si beliau masih ikut ya karena mungkin dia juga tahu kita belum beres itu ya mencari informasi yang ada di sini. Nah mungkin akan dicoba oleh Kang Aris, mungkin dipanggil lagi si karuhun tersebut. Kang Ipik udah mungkin dekat ya? Bisa aja sih, cuman saya pengen ngobrol juga kemarin. Sok ngobrol dulu aja. Ya mungkin ini dari awalnya gimana ya? Berarti ini tuh kita sedikit sedikit bikin penonton kaget mungkin. Mungkin ya. Jadi kita lompat ke konsep yang lain gitu. Iya. Nah, dan kerasanya kita dan kayaknya emang gak bisa keluar ya, maksudnya
Jadi maaf buat teman-teman di rumah gitu, kita gak bisa keluar sambil jalan-jalan ke tempat yang mana, yang A, B, C, D. Kita pasti berkutat di sini doang karena emang kita dibatasi sini cuma segini di sini gitu. Kepengennya yang di sini, pengennya gitu. Jadi biar kita bisa tetap ke konsep kita gitu. Yang Dan dilihat-lihat. mencegah hal-hal yang ini ya buruk ya. Itu yang paling penting. Dan kebetulan malam hari ini sudah terang bulan juga Kang Ipik. Dan Cuacanya lagi katanya bagus gitu. sih kalau terang bulan ini energi mereka makin besar gitu ya. Makin kuat. Akal masuk akal dan emang asa enakin gitu di badan. Bisa datang. Sok Kang Ipik. Assalamualaikum. Yang meren ieu pemaksadaan reng-rengan meren anu sa atau senoge kan tacan beres sih nya sepunya tacan aya nu tacan kaungkap sadayana kita meren dinten ayeuna oge meren masih kene bade dipilarian meren informasi nu tacan kagali teh meren ayeuna ai panempatan meren di dieu wae sepuh teu tiasa kahandap. Meren anu kurang teang teh mendingan di gerawan ka dieu nya orang teang. Gimana Kang Aris? Ya penginten gitu yangnya. Jadi ayeuna orang ngebahas meren si leungeun campur eta jeung pantrangan teh eta. Meren aya nu saeutik yang uninga penginten bisa lebih dicaritakeun, bisa lebih dicomaritakeun ka simkuring gitu. What? Bahaya lamun mani. Kebongohan. Tonon? Mani kabongohan. Kebongohan. Terus? Aya waktuna. Oh, aya waktuna. Manehna nemongkeun awakna. Mungkin awakna kabeh. Jadi teu leungeun unggul gitu. Jom keur jelema siga maraneh mah. Sok jadi mamalah ka manehna. Kartos. Sok jadi goreng anu ngayirupna bisa aya naon wae. Mangker kabongohan. Tapi lamun keur leungeunna unggul. Bisa jadi rezeki keur maneh. Gitu ya. Sok simbolna unggul. Simbol unggul padahal aya kabeh nama ya. Nah, jadi gitu kapin da beragam di rumah. Jadi yang Kita dapatkan dapat informasi sedikit dari Yangi. Jadi yang tangannya itu ternyata dia kalau misalkan kebongohan apinya kalau nggak ketahuan mungkin dan emang lagi rezekinya dia mewujudkan semuanya gitu. Kalau misalkan nggak mewujudkan semuanya, nah dia itu jadi kayak apes lagi gitu mungkin. Nah kalau misalkan kita kena tangannya mungkin itu udah katanya rezeki buat kita gitu. Ya rezekinya kita bisa bertemu, bisa berinteraksi langsung. Nah mudah-mudahan buat malam ini sosok beliau juga ada, kita undang gitu. Pengitan gitu anu eta tadi ya. Aya nu pantrangan mah. Ya antara pantangan kumaha tah. Aya nu bisa ngomong. Ere. Ya, tapi entong kita yang kewe lah eta mah. Ada getan. Masuk Teu ngadegetan mah. Ente Betot tadi. yang kewe. Oke. Orang anu kana berhasil lah we namanya. Cuman siapa tuh gitu. Pengitan gitu, nah gitu. Kita lanjut ke tempat yang sebelah lain. Mungkin teman-teman di rumah udah penasaran kan, jadi kita langsung aja mungkin ya kita coba cari si sosok kebaya yang tangannya aja gitu, ditunggu terus.
Nah jadi teman-teman sesuai dengan yang kita sebutkan barusan bahwa kita akan membahas tentang sosok wanita berkebaya putih itu ya, yang tadi kita dapat informasi baru dari si sepuh yang masuk ke Kang Ipik tadi. Ternyata kalau kita lagi sial ketemunya kayak gitu semuanya berwujud gitu. Nah kalau yang ini ya paling mungkin bisa disebut sesuai keinginan si makhluk tersebut ya, ingin menampakkannya seperti apa gitu. Nah cuman kalau misalkan dia kelihatan sama kita apa berwujud semua, apa sih katanya apa ini? Sial gitu ya. Ya kalau tangannya aja bisa dibilang rezeki katanya gitu. Nah mungkin dari Kang Iki kerasanya gimana? Si sosok tersebut udah masuk ke emang dari itu juga udah Iki ya. Sosoknya udah ketemu, dan emang mudah-mudahan ini bukan sial ya buat saya, terutama buat teman-teman di sini yang sedang syuting. Emang kebetulan dia nampakinnya semua, dan mudah-mudahan bisa diajak komunikasi juga ya. Mudah-mudahan kalau secara bahasa manusianya sih kooperatif ya, bisa diajak interaksi, dan mungkin apa yang kita gali dia juga mau mengutarakannya gitu. Betul. Dan emang si sosok tersebut masih tergolong masih muda sih. Cantik, bisa disebut juga kayaknya kalau dulu itu kembang desa. Si kebayanya emang betul putih, pakai samping lah batik gitu mungkin ya. Tapi udah berapa lama sih Pak Iki di situ? Di sini gitu. Di sini katanya dia ada yang bawa. Tapi yang bawanya itu mungkin kita nanti akan bahas mungkin di nanti ada sangkut pautannya juga sama dan biasanya akan terbuka mungkin ya setelah kita dapat informasi, nanti kebuka lagi informasi selanjutnya. Nah yang jadi pertanyaan, kerasanya sama Pak Iki gitu, dia tuh sedih, emosi atau gimana kah gitu? Yang dirasain pertama sih, jadi asal mulanya dia seperti sekarang ini tuh karena efek dari kekecewaan. Yang paling dominannya itu sedih berarti ya. Nah lama kelamaan dia itu menjadi marah, itu ya? dendam. Jadi mudah-mudahan nanti beliau mau mengutarakannya kepada kita. Yang paling jelas sakit sakit, terus yang paling mendalam tuh sedihnya ya. Jadi semakin berlarut-larut mungkin hingga sekarang, jadi emosi sama dendamnya itu tidak terbendung mungkin ya, tidak terluapkan. Itu sih yang tapi bertempatnya sebelah mana sih Pak? Nggak jauh dari kita tempat sekarang nggak? Persis di belakang kita sih, nggak jauh maksudnya, emang posisinya persis di belakang. Oke, kalau gitu mungkin akan kita coba mungkin ya. Boleh Pak Iki coba. Kita sekarang langsung Bawa aja udah kerasa merinding gitu. jangan kapin, kamu jaipong. Jadi mungkin si sosok ini juga mungkin lekat akan seni budaya mungkin ya. Assalamualaikum. Jadi ini seni budaya sudah masuknya seperti jaipong. Nah kebetulan emang jadi biarkan mungkin si sosok ini relax dulu mungkin. Nah jadi selain kita mengungkap sejarah Cipaheut, kita juga di sini ingin menginformasikan ke teman-teman di rumah bahwa di Cipaheut itu ada sanggar tari Ayun Nindas. Nah jadi barangkali buat teman-teman di rumah yang berminat bisa ikut gabung. Nah nanti videonya juga akan kita sisipkan sih di pertengahan video ini. Boleh kita lihat. Boleh. Biasanya serius tuh? Biasa? Biasanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah jawab Alvin. Kan ya. Jadi kia namanya breeding gitu. Breeding. Secara kenaon itu? Cuk. Selama ini dia mending nggak tapi ke reng-rengan sadar dirinya Apa kakek Jepang? sering kepangnya Kakek Jepang. Ini nasja jadi bareuraki teh ngenak saha. Saha. Bareurat anu mas takal lagi. Mawana naon kuring mah. Nyan anjeun teh mangrupakeun anu disebatkeun ku masyarakat di dieu. Terus Ya, mun kitu mah. tapi osok kembangan kan lainnya Oh, osok lengan hongkol kabeh kadang-kadang jadi kumaha itu penting hirup gitu kumaha atau kabaya hungkul gitu kadang orang yang dengan nunggu menuju lama manggihan lengan hongkul kumaha tah lobanya di teang orang. teangnya yang naon yang anjeun teh tuh Menang rezeki. nomor gitu nya. nah ya Terang masalah gitu nama kumaha maneh ngawe. ting mah rezeki gitu nya halal teh rezekina naon halal teh menyebut atau apa nya Teuing upami lamun kapanggih kabeh yang awakna kumaha tah nyawa ya anak Ring nya. naon dibedakeun. Jadi kalau misalnya tong gitu orang lain gitu ya, manusia gitu, ketemu beliau merupakan full gitu ya sebadan, nah katanya ya mau gimana lagi pasti dijadiin korban mungkin sama sesuatu. Ai anjeun terang teu ieu tentang ieu anu pantrangan di dieu nu teu meunang nabuh wayang. Apal teu? Apa? Eta anjeun meureun aya sangkut paut na meureun nya. Nang badi tiup. Meunang mangga sok. Cari ku. Nah cangkeul. Yok. Ngarah kabuka ye. cing kumaha Nah, kanon ceurik. jadi si shop yang tersebut nggak bisa masuk kan? Ini dia mencoba manggil yang Lainnya. lainnya cuma kita udah ada pembatas jadi nggak bisa masuk yang gitunya tong garuan lain yang apa lah di anjeun kumaha cing carita teh emang mereka make gede ondang Kan itu masih nyerita. Cuk mana anak-anak. naon sih Cuma cek urang we bungkul. nyala Jadi baheula urang. Janji dikawin. Nah, meureun eta leresnya meureun anjeun teh meureun ngalampiaskeun dendam teh kitu meureun nya. Nah, jadi mungkin jadi gini nih yang ketebak sama saya mah, jadi kenapa bisa alasan itu terjadi, ya yang kita sebutkan tadi di awal, rumah tangga retak mungkin karena si makhluk ini mengalami hal itu mungkin. Laras gitunya. jadi janji dikawin ku saha eta teh Oh iya. tapi manehna kawin yang batur gitu
orang ada kawan pun tahun bertengah. Jadi dia melampiaskan dendamnya dengan cara seperti itu sih. Dia dikeluarin sumpahan. Terus teh ayah malam jami lagi meureun terus sami si ganjeun meureun. Kenapa? Jadi gitu sih intinya teman-teman. Jadi si Beliau ini dia tadi janjiin mau menikah, cuman yang dijanjiinnya itu tidak urun datang gitu. Nah makanya dia ngelampiasinnya ya itu, makanya bisa terjadi alasan kenapa tidak boleh mengadakan wayang itu. Nah mungkin beliau ini yang melakukannya. Nah akhirnya kan jadi kebuka juga ya. Jadi bukan hanya tentang si kebaya putih yang hanya meneror menampakkan diri. Nah jadi kita juga tahu bahwa alasan ada tantangan itu juga karena mungkin beliau juga ada sangkut pautnya terhadap hal itu sih teman-teman. Tapi lo batu nu nang anjeun di dieu nu apa? Nyai nu geus pernah panggil pasti hayang yang di Orang dia tapi lo bana atau lain? lobana orang dua Orang luarnya. Ya orang dia mah hari-hari yang punya. ada ngapain kadang. Jadi gitu seurnya jalmi anu orang DG nya, seurnya ayahnya. Nah, ya. Dek karo anak kudu kumaha heula tuh. Jadi nggak mau diceritain gitu soalnya mungkin itu privasi dia, tapi beliau udah tahu, saya bilang apa mungkin sama saya juga nggak waktu diceritain kabinya soalnya takutnya ada yang melakukan hal-hal yang itu gitu. Kalau misalkan mau ya cari tahu aja sendiri Ya, gitu. kita juga nggak mau ngebantu ya. Ya, Nah mungkin juga kita kan udah dapat informasi tentang sosok kebaya itu dan pantangan itu sih teman-teman. Jadi mungkin kemarin cekap tanya nu bade di uringakeun deui reng-rengan sadaya khususna kanggo warga di dieu panginten aya nu bade di carioskeun. tepangkeun. Kahiji mah nanti mun boga janji Ya. kudu Paheutnya pertama eta pahut mah geus pasti di mana janji nu geus dijanjikeun di cumponan pasti pak. terus ngene deui Kedua contoh kuring mah ulah kebawa teuing ku sakaba-kaba kadukung yang balik deui ngeri. atur nuhun pisannya kenapa ngeten cekap sakitu jadi saya nanya alhamdulillah mangga udah teras di mat nuhun Sampurasun. sampes Apa Bang? Nah mungkin bisa kita ambil kesimpulan mungkin ya. Jadi di setiap nama daerah itu mungkin ada makna dan arti mungkin ya. Iya, Nah jadi yang bisa kita ambil dari Cipaheut ini lebih ke janji mungkin ya, janji yang paheut gitu. Nah mungkin bisa di tempat daerah lain juga kita menemukan arti dari setiap daerah, mungkin bisa disebut daerah Cigadung atau Rancakalong, dan mungkin juga itu tempat bakal kita datengin juga sih. Nah mungkin balik lagi ke yang barusan mungkin ya. Jadi bisa diambil bahwa ternyata si yang menyebabkan terjadinya tentang pantangan itu ternyata dari beliau juga sih, dari sosok wanita berkebaya putih itu. Jadi dia mengalami hal yang menyedihkan tentang kisah ya bisa disebut
cinta mungkin ya. Nah jadi dia melampiaskannya dengan cara itu. Nah tapi kenapa gitu ya bisa pas gitu. Nah mungkin jadi beliau juga ngambil kenapa mungkin beliau datang ke sini dan bertempatan di sini mungkin jadi ada satu mungkin yang beliau pegang itu janji. Jadi beliau sempat dijanjikan menikah, Dinikahi ya. ya dinikahi cuman si laki-lakinya itu nggak Mendapati janji gitu. Jadi bagi dia datangnya ke sini yang mungkin kalau misalkan dia udah datang ke sini kita juga datang maksudnya dia juga bisa janji yang pahit. Jadi ya disebutlah kata-kata cipahut gitu. Nah mungkin Dari Peki mungkin ada teman tambahan di Peki. Tambahannya apa ya? Mungkin kerasanya gitu setelah beliau dimasukkan lalu ini mungkin luapan emosinya masih terasa atau Emang bener kerasa banget gitu ya. Terutama sih di bagian dada mungkin. Jadi yang setelah dia ngasih rasa apa yang dia rasa saat-saat terakhirnya, kerasa ya. dan juga dia ngasih gambaran terakhir dia posisinya tuh kan maaf Jadi ya, menjatuhkan diri. seolah flashback mungkin ya. Ya ngasih flashback, dia tuh posisinya menjatuhkan diri, posisinya tertelungkup Berarti bunuh diri mungkin ya, mengakhiri hidup. kalau malam ya mungkin gitu Secara gampangnya sih gitu ya. cara simpelnya mungkin. Nah mungkin kita lanjut lagi. Nah mungkin jadi kita akan bahas tentang sosok yang satu lagi mungkin ya. Ya tentang pantrangan ini. Tapi kenapa harus pantrangannya yang mengadakan acara wayang? Nah mungkin itu juga saya sedikit bingung. Mungkin kita akan gali-gali sedikit informasi Kepada sosok yang lebih pas ya. yang mungkin lebih mendetail gitu. Mungkin kita akan lanjut ke mungkin dan Opan soalnya dari tadi udah ada yang melekat gitu. Nah, jadi kita akan coba mediasi, mungkin teman-teman juga kan tahu kalau misalnya ada Mang Jim pasti sosok yang masuk sosok Seperti yang apa? besar gitu ya. Nah jadi kita langsung ke Mang Jim aja ya. Tapi harus mega jangan lupa like, komen dan subscribe. Nah jadi teman-teman kita akan coba menggali lebih tentang si pantrangan tersebut ya mungkin. Nah karena mungkin ada yang sedikit mengganjal nih. Nah mungkin kita akan coba melalui sosok yang besar mungkin ya. Karena kalau Mang Jim pasti teman-teman juga udah tahu seperti apa yang bakal masuk. Nah tapi menurut pandangan Mang Jim nih, mungkin udah ada yang kerasa atau gimana gitu. Ya dari tadi emang udah ada sih bakal dari segmen pertama emang kayak ada yang kurang gitu. Iya. Jadi begitu pas ada yang kurang gitu langsung ada yang mendekat. Jadi seperti dia pengen memberitahu yang sebenarnya mungkin ada ya. yang mau Bicarakan. Mungkin dari Kang Opan gimana? Kalau buat segmen ini sih menurut saya ekstrim sih. Jadi dari pertama kita ini lokasi yang bisa diam gitu. Yang bisa diam terlalu ekstrim gitu. Jadi yang di luar juga ikut gitu. Yang tapi intinya ini segmen gitu. Nah, biasanya sih kayak gini. Jadi mau langsung aja Mang Jim coba. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum sepuh. Jawab lagi ini kawan. Oh.
dah ieu mah. Angrengan sadana ge wargi sadayana. Badan bade aya panarosan teh sepuh tentang ieu pantrangan di dia laras anu tekinging nabeuh wayang laras. Kita anu we tiasa dibabarkeun itu yang sipados anu nya teu simpang siur gitu. Dengan ka larasan teh kapur teh kumaha gitu. Sipados kan aya nu nyadosa oge kan teu kenging nabeuh wayang pantrangan. Pami nabeuh wayang teh si rumah tangga teh bakal rusak gitu yang laras teh eta teh yang apa kumaha gitu. Henteu Eta aturan manusia zaman baheula. Aya bisa anu berpengaruh di dieu mohon anu bisa kamu setiap hayat ramean kudu aya eta. daya wayang gitu nya. Terus ada Kaiji kadua zaman baheula aing nanggap wae kahayang aing akeun apa benar yang mulai kokolot aing kusabab aing dina nabeuh eta aya pantrangan aya ritual anu teu dikaharti ku manusia nu sejer. gitu nya. Kali dua kali teu nana. Salahna di mana? Oh janten si pantrangan teh sararasa mah teu aya nya yang cuman janten anu nabeuh wayang teh pada hajat teh meunangnya gitu. Janten nu di damel marana paminu nabeuh wayang teh rumah tangga teh hancur gitu yang nya. Padahal mah teh kitu nya nya. Hancur hantu nama ku pamolah marane keimanan maranehanana aing ku aing Janten teu aya we nya pantrangan teh yang nya. aing hayang kesenian aing soalna kesenian orang Sunda Terus lain hayang ngaruksa setiap jalma sabab aya larangan mulai rak aing cicing aing setiap aing ngayakeun eta aya kudu aya persyaratan mun saat melanggar persyaratan eta aing ku aing Termengang terus ngajabarkeun nya sadayana support jadi anu di bumi teh atau anu reng-rengan anu di teh teu panasaran dia gitu yang silsilah cenah kapukurna teh teu kenging nabeuh wayang gitu. Tenten pemikir mah kan tos terang gitu yang nya nu teu kapungkur ti dieu. Punten oge tos ngawagel waktosna berenang di ondang-ondang ka dieu menyangnya pisan. Haturun pisan kana
lain daratan kan direk nguruskeun. Caritaan barelok. Atau mungkin kieu meureun sepuh jadi si Cipaheut ieu teh kan caket sareng janji meureunnya si Cipaheut ieu teh meureun singgaran Cipaheut teh tercipta tinu kata-kata janji meureun atawa si pantrangan eta teh meureun berlaku ka jalmi anu teu menepati janji meureun sanes ku rabu wayang-wayang teuing meureun nya. Saha eta kudu dilakonan. Maneh geus nyian janji ka hiji jelema tapi kumaha teu dilakonan janji eta. Bakal hancur-hancur oge nya. Itu karena janji we teh nya. Sarua jeung amanah oge. Leres. Sepuh. Tamboro antara silaing nyian janji teu kalakonan Gusti Allah oge pasti manarima janji maneh ka sieu sarua jeung amanah oge. Amanah urang teu dilakonan nya pasti bakal menang kagorengan. Leres. Semuanya sudah pisan. Sakali deui punten berenang tos ngawagal waktosnya nya. Aturun pisan tos ngajabarkeun nya silsilah ieu lembur Cipaheut teh gitu nya. Itu kan Jadi jalma teh kudu paheut Oh, insyaallah ya. paheut dina segala rupa. Amun ku zaman ayeuna mah nu disebut naon eta teh kon konsisten. eta konsisten dina segala rupa. Kok dina agama, dina kahirupan, tapi dina kabeneran. Dina ngatos. maneh karingeunana kari neruskeun kabeneranana teu kudu duplek kesang keluar getih zaman baheula hayang ngadirikeun ieu tempat. Maneh benar tuntunan agama mah moal salah. Terus. Silih silih dupa berikan hati Untuk yang cakepnya aturun pisan terus kasihan ilmuna pengalamanana sila ieu Cipaheut teh gitu yang nya aturun pisan kadinya kuring aya yang Assalamualaikum. Yang boleh ke depan buat Pak Iki sama Kang Aris. ada air teman-teman. Main gitu ya, ngapain ya saya dari tadi di belakang ternyata banyak sekali mungkin ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya,
buat yang khususnya buat kita yang di sini, buat tim juga yang di belakang, dan khusus buat umumnya, buat braga-braga di rumah mungkin. Nah terus jangan lupa tetap pantengin Harawas Mega ya, insya Allah lah kita akan membagikan mungkin ilmu-ilmu yang bermanfaat yang buat yang di rumah gitu, nggak berpatok di tiap daerah, kita akan mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan buat keseharian kehidupan kita gitu. Nah mungkin balik lagi dari yang ke tadi ya Kapin. Dari kita tadi saya mengambil kesimpulan dari semua yang diceritakan oleh beliau ya. Jadi barang siapa mungkin yang nggak menepati janji ya, itu akan masuk ke seperti pantangan di Cipaheut gitu Kapin. Kan berlaku kepada dirinya mungkin ya. Ya gitu. Itu nggak berlaku buat di daerah Cipaheut aja mungkin aja ya. Kapin ya. Itu termasuk ke semua orang mungkin ya. Kalau misalkan mau menepati janji itu harus paget gitu, Tepati. ya. Kalau kata si yang tadi itu, kalau bahasa sekarang itu konsisten. Gitu. Nah ternyata nggak berpengaruh oleh dari bahwa yang itu bisa merusak rumah tangga. Ternyata dari janji itu kita akan ada dari janji itu nggak menepati janji, ternyata ada pantangan, yaitu bisa merusak rumah tangga dan lain-lain. Betul. Ternyata. Nah gitu aja dari saya mungkin Apin. Coba dari yang lain tambahan. Mungkin tambahannya nggak ada tambahannya, tapi sedikit wejangan itu bisa menyentuh hati biar kita lebih terhadap janji kita. Ternyata emang janji itu emang berat gitu, makanya buat braga-braga di rumah atau yang teman-teman itu di sini, kita harus pegang teguh terhadap janji kita. Itu aja sih dari Kangki. Tambah. Kalau dari saya sendiri sih sedikit ya, berhubung dengan yang telah disebutkan oleh yang barusan mungkin ya, lebih harus kita tuh lebih bermuhasabah diri gitu ya. Terlebih mungkin apa yang diajarkan oleh agama ya, betul tadi kata Kang Opan ya, jadi janji itu berat lah. Mesti kalau misalkan kita berjanji ya mesti, nggak mungkin ya, nggak mungkin dikeduakan, ditigakan ya, mesti segera lah mungkin ya. Itu sih kalau yang ditangkap dari saya. Selebihnya loss mungkin ya. Kang Jim yang ada disampaikan? Nggak ada. Oke, mungkin. Nah, jadi alhamdulillah ya, dari poin-poin sekarang kita udah ada ya Kapin ya. Nah, buat selanjutnya kita akan membahas sedikit bocoran nih Kapin. Kita akan membahas karuhun yang suka ditanya oleh nomor togel. Juga ada satu sosok yang memakai jubah hitam. Jadi mungkin bisa disebut penutupan juga mungkinnya dari episode Cipaheut ini mungkin ya. Enggak, masih berlanjut. Mungkin nanti ada yang berlanjutnya. Ternyata masih ada mungkin 2 sampai 3 episode Kapin. Nah mungkin sekarang kita beres dulu. Mungkin kalau waktu yang mengenankan kita akan coba bahas lagi, akan cari lagi. Mungkin kalau tidak kita akan nanti ada episode selanjutnya nggak? Iya. Nah jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran, tetap pantengin terus Mega Ganesha. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.